Alhamdulillahilladzi amarna bi'ada'i syara'i. Asyhadu an la ilaha illallah sami'ul wajib. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hajirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi qur'il Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahum al-jahilun qalu salam. Al-ayat. Sedang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Pada siang kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan menjalankan rangkaian ibadah Jumat serta dalam situasi sedang melaksanakan saum, insyaallah. Jemaah yang berbahagia, di hari-hari pada awal bulan yang istimewa ini, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa kepadanya. Salah satu bentuk ketakwaan sebagai tujuan dari saum, seperti disebutkan la'allakum tattaqun, adalah sikap tawadu atau sikap rendah hati. Tawadu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sikap sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Lawan dari tawadu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu saja sering mendengar kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk tersebut. Pasalnya iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Jamaah hadirin rahimahullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk orang lain itu, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Untuk mengetahui lebih detail hal ini, Imam Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadu dalam melihat siapa saja, siapapun, baik anak kecil, orang tua, orang mohon maaf, orang bodoh sekalipun, termasuk kepada orang kafir.
bersikap kepada anak kecil itu tetap harus dianggap dia itu mulia. Anak kecil tentu belum dihukumi taklif atau terkena kewajiban secara hukum, sehingga dia melakukan apapun tidak termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari berbuat maksiat kepadanya. Dengan begitu kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita. Lalu terhadap orang tua gimana? Terhadap orang tua, Imam Ghazali memberi pedoman juga bahwa seyogyanya dipandang pasti lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita berada di dunia ini. Tentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia lebih banyak. Karenanya tidak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa orang yang lebih tua lebih baik dari kita. Lantas ketika kita menghadapi orang yang kelihatannya kurang berpengetahuan, kita juga harus meyakini bahwa ada sisi baik pada mereka. Sebab jikapun mereka melakukan maksiat, tentu didasari atas ketidaktahuan. Sedangkan kita mungkin terjebak berbuat maksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agak sedikit ekstrim, Imam Ghazali memberi petunjuk kalaupun kita berhadapan dengan orang kafir atau non muslim, kita pun tidak boleh merasa lebih baik dari mereka. Sebab mungkin saja di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan kalimat syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Dengan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap dan laku yang lebih baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru, kita teladani sebaik mungkin, sehingga kita bukan saja terhindari dari laku buruk, tapi justru melampaui hal tersebut, yaitu dengan berbuat baik. Saudara jemaah yang berbahagia, karenanya penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang tawadu adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Yang artinya adapun hamba-hamba utama Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Imam Abu Ishaq As-Sa'labi dalam kitabnya Al-Kasbu wal Bayan fi Tafsir Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah hamba utama, yakni orang yang bertawadu atau rendah hati. Bahkan jika ada orang yang menasihati dengan kata-kata yang justru tidak membuatnya nyaman, orang tersebut tetap menjawab dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain, misalkan Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa. Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa perlakuan buruk serupa, atau bahkan lebih sebagai balasan kepada mereka yang
mengatai-ngatai. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan maupun perkataan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarah. Sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang tawadu. At-tawadu minal akhlaqil anbiya wat takabburu min akhlaqil kuffari wal farahin. Tawadu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlak para nabi. Dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian itu, meskipun mungkin akan sulit diterapkannya karena berbagai hal. Mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagainya. Tetapi tawadu tetaplah harus kita latih, sedikit demi sedikit, insyaallah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarbil wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardu 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in ila ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fintana ma la yadhkuruhu ghayruk an biladina hada Indonesia khasah wa an sa'iril biladina muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.